Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber, yaitu amalkanlah sifat ini, maka insya Allah apa yang diinginkan pasti terkabul. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, mohon simak video ini sampai selesai agar tidak salah dalam pemahaman. Di video kali ini saya akan membahas suatu amalan yang mana bila diamalkan akan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Setujukah Anda jika sifat ikhlas, pasrah, dan mengalah merupakan suatu hal yang mudah sekali untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan? Ketika sifat tersebut, terutama sifat ikhlas, berhubungan langsung dengan inti sukma sejati yang merupakan jembatan penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Sehingga ketika Anda mengamalkan sifat-sifat ikhlas, hanya Anda dengan Sang Pencipta langit dan bumi yang mengetahui kebenarannya. Lalu apakah sebenarnya arti ikhlas tersebut? Kenapa banyak orang mencoba mempelajarinya melalui berbagai kitab-kitab kuno dan guru-guru spiritual? Kenapa demikian penting bagi mereka? Tingkatnya ikhlas adalah merelakan sesuatu yang kita anggap baik dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ataupun pahala dari Tuhan yang Maha Esa. Saat kita bisa mengaplikasikan sifat ikhlas, pasrah, dan mengalah dalam kehidupan kita, akan bisa mengakses sesuatu yang lebih besar dari apa yang selama ini kita yakini dan pahami dengan logika. Dan berikut ini adalah beberapa keistimewaan orang yang memiliki sifat ikhlas di dalam hidupnya. Keistimewaan orang yang ikhlas yang pertama adalah memiliki syarat utama untuk diterima ibadahnya dan semua amalannya. Seseorang yang setiap hari melakukan perbuatan amal dan kebajikan belum menjamin bahwa ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan amal dan kebajikan sebesar dan sesering apapun, jika di hatinya tidak memiliki keikhlasan, akan kalah dengan orang yang hatinya ikhlas meskipun dia hanya menolong seekor kucing yang kedinginan dan kelaparan. Seperti yang dikisahkan dalam kitab Nashayhul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dikisahkan sang sufi besar yang bernama Abu Bakar Asyibli, konon setelah wafat hadir dalam mimpi temannya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku? Tanya Allah Subhanahu wa taala pada Syibli. Salat tepat pada waktunya, kata Syibli. Bukan, kata Allah Subhanahu wa taala menimpali. Zakat, puasa, dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni, lanjut Syibli. Bukan juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Syibli pun heran, kalau semua ibadah yang telah kujalankan tidak menghapus dosaku, lalu apa yang telah kau ridhoi dariku? Tanya Syibli penasaran. Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu, lantaran engkau telah menolong seekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan. Sejatinya apa yang kita beri untuk orang lain adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di dunia ini milik dari Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan untuk memuliakan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan orang ikhlas yang kedua adalah memiliki kemiripan dengan sifat dasar nabi dan rasul. Ketika para nabi dan rasul diberi perintah oleh Allah untuk melakukan dakwah, tidak ada sifat lain di dalam diri mereka selain patuh, taat, dan tulus ikhlas dalam menjalankan perintah tersebut.
Di dalam kehidupan mereka, sekalipun ketika dihadapkan dengan ujian, mereka tetap tulus dan menerimanya dengan ikhlas karena mereka yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk umatnya. Salah satu kisah keikhlasan Nabi yang sangat luar biasa dalam kitab suci adalah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Tuhan untuk memotong anaknya, yaitu Ismail. Keistimewaan orang yang ikhlas urutan ketiga adalah jauh dari godaan setan dan iblis. Orang yang level ikhlasnya sudah sangat tinggi, dirinya akan dijauhi oleh setan dan iblis. Hal itu karena para iblis tahu bahwa menggoda mereka adalah sesuatu yang percuma dan sia-sia. Ketika seseorang memiliki ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan benar-benar yakin dan berserah sehingga segala sesuatu yang terjadi padanya, baik itu hal baik ataupun buruk, dia tahu bahwa kuasa dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lebih besar daripada golongan ataupun cobaan yang dialaminya. Dengan keikhlasan di dalam hati kita, maka kita juga akan terbebas dari nafsu-nafsu duniawi, sedikit ataupun banyak, sehat ataupun sakit, serta kaya ataupun miskin. Kita akan selalu bersyukur dan terhubung dengan entitas agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan orang yang ikhlas urutan yang keempat adalah akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya, termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nantinya. Di dalam hadis mengatakan, barang siapa menyayangi hewan meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Berbuat baiklah dengan ikhlas, menolong kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memberi makan seekor kucing saja, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat nantinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Saba ayat 34-39, yang artinya, dengan bersedekah kita tambah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak bersedekah akan semakin bertambah pula kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Dalam kitab suci juga dituliskan bahwa dari 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kiamat tiba, yaitu 2 diantaranya adalah orang yang memiliki hati yang ikhlas ketika melakukan amal kebaikan dan orang yang tidak memperlihatkan ibadahnya. Dengan kata lain, orang tersebut tidak mengharapkan imbalan dari sesamanya manusia, namun selalu berharap kepada Zat yang Maha Tinggi di antara segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, dan itulah yang akan menaungi di hari kiamat. Telah disebutkan di atas bahwa orang yang ikhlas akan diterima ibadah dan doanya, sehingga dengan demikian orang yang ikhlas juga akan mendapatkan pengampunan dosa. Istimewaan orang yang ikhlas urutan kelima adalah akan mendapatkan kelimpahan di dalam hidupnya. Saat seseorang memiliki sifat tulus ikhlas, bisa dibilang dia telah menjadi dirinya yang sejati. Dan dengan melakoninya, Anda akan membebaskan diri dari sesuatu yang selama ini mengekang Anda, yaitu pikiran negatif Anda sendiri. Dan kemudian ketika Anda yang ikhlas telah menjadi satu dengan vibrasi yang lebih agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, akan banyak hal-hal di luar nalar yang bisa begitu saja akan bisa terjadi. Contohnya ketika Anda menjadi orang yang ikhlas, tahu-tahu kehidupan Anda semakin baik rezekinya, selalu berkelimpahan meskipun tidak memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kelimpahan tersebut tidak datang dalam bentuk materi saja, melainkan bisa jadi dalam bentuk kesehatan, rasa damai dalam keluarga, dan teman-teman yang baik. Dan keistimewaan orang yang ikhlas yang keenam sekaligus terakhir adalah bisa mengalahkan musuh-musuhnya tanpa menyentuh sedikit pun.
Jika ada seseorang yang memusuhi Anda, namun Anda dalam posisi benar dan tidak bersalah, serta malah bersifat ikhlas dan tidak pernah membalasnya dengan perbuatan yang sama, maka hanya tinggal menunggu waktu saja bagi orang tersebut untuk hancur berantakan. Jika Anda ikhlas, maka orang yang memusuhi Anda tersebut kebanyakan malah akan semakin panas, sehingga dengan demikian dia akan semakin terkonsumsi oleh pikiran-pikiran negatifnya sendiri. Ketika seseorang sudah dikuasai energi negatif, maka yang dilepaskan ke alam semesta ini jugalah energi negatif, dan kita semua tahu bahwa ada hukum alam yang berbunyi, siapa yang menabur pastilah menuainya. Dengan demikian, energi negatif yang dia lepaskan ke alam semesta akan dipantulkan kembali dan masuk ke dalam dirinya, sehingga tanpa kita membalas perbuatan jahatnya sekalipun, alam semestalah yang akan menghancurkannya. Kehancuran tersebut bisa berupa rezeki yang macet, keluarga yang berantakan, sakit yang tak kunjung sembuh, dan lain sebagainya. Orang yang tulus ikhlas hidupnya akan selalu didukung oleh alam semesta, dan tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan kekuatan alam semesta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta itu sendiri. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, itulah tadi pembahasan kita mengenai 6 keistimewaan orang yang memiliki sifat ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.